Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak ustazah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau kita harapkan di hari yang kemudian nanti. Dan semoga salawat itu tercurahkan kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga putra-putri beliau. Alhamdulillah kita masih diberi Allah kesempatan untuk belajar, walaupun belajar kita masih secara daring. Insyaallah ustazah harapkan anak-anak ya ustazah sekalian dapat tetap semangat dan tetap fokus untuk menjalani proses pembelajaran secara daring ini ya nak. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ananda sekalian, ustazah harapkan untuk hadir pada pembelajaran kita hari ini, karena insya Allah bulan ini kita akan mengadakan ujian pertengahan semester, di mana ujian pertengahan semester itu adalah bakalan masuk nanti ke nilai raport ananda sekalian. Jadi pembelajaran sebelumnya silahkan dimurajaah, diperbaiki catatannya. Insya Allah itu sebagai bentuk ananda sekalian mengikat ilmu ya. Minggu lalu minggu-minggu sebelumnya Ustaz sudah menjelaskan, kita masih bahas tentang virus ya. Minggu lalu kita udah bahas tentang apa itu virus, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana strukturnya, siapa yang menemukan, kemudian bagaimana bentuk-bentuknya, bagaimana klasifikasinya dan sebagainya. Dan minggu lalu Ustazah juga sudah menjelaskan tentang replikasi virus. Apa aja tahapannya? Udah Ustazah jelaskan, ada 2 tahap atau ada 2 cara replikasi virus itu, yaitu secara daur litik dan juga secara daur lisogenik. Apa perbedaannya? Ustazah juga sudah sampaikan minggu lalu, jadi tidak Ustazah ulang lagi anak-anak untuk mempersingkat waktu. Nah, minggu ini insya Allah kita akan membahas tentang peran virus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, peran virus ini sebenarnya bisa dibaca Anda sekalian di buku masing-masing. Hanya saja Ustazah ingin menjelaskan tentang peran virus ini lebih rinci. Nah, jadi karena peran virus itu, sebagian virus itu menyebabkan berbagai penyakit memang pada makhluk hidup, namun tidak semua virus itu merugikan nak. Nah, beberapa jenis virus sengaja dimanfaatkan oleh manusia untuk tujuan tertentu, misalnya meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, apa saja yang untuk meningkatkan, apa saja manfaat virus yang, apa saja virus-virus yang bermanfaat untuk manusia, dan bagaimana produk-produk yang hasil dari virus ini yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia itu apa saja Ustazana? Kita akan bahas di pertemuan kita hari ini. Jadi karena memang sebagian besar virus itu memang merugikan, tetapi tidak semuanya nak. Jadi jangan dianggap virus itu ini merugikan gitu. Tidak semuanya, tetapi ada sebagian yang bisa dimanfaatkan untuk kita juga, untuk kita manusia. Nah, virus yang kita virus di sini Ustazah berikan yang menguntungkan cuma dari vaksinasi ya. Tapi kita masuk aja dulu untuk virus yang merugikan, nanti yang menguntungkan. Nah, peran yang merugikan pada virus.
Nah, virus yang merugikan itu diantaranya peran virus itu selain dia menguntungkan juga ada yang merugikan bagi kehidupan manusia. Nah, apa saja itu yang merugikan Ustazah gitu. Nah, virus itu dapat menyebabkan atau mengakibatkan penyakit pada tumbuhan, hewan maupun manusia. Nah, apa saja? Nah, ini dibagi 3, yaitu virus yang menyerang tumbuhan, virus yang menyerang hewan, dan juga virus yang menyerang manusia. Ini dia. Paham ya? Kita masuk ke tumbuhan dulu. Virus yang menyerang tumbuhan. Virus yang menyerang tumbuhan itu ada banyak sekali. Tetapi Ustazah ambil aja 8 contoh yang sering ditemui di beberapa literasi, di beberapa buku. Di antaranya ada virus TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Nah, TMV ini itu juga di beberapa buku disebut dengan Tobamovirus. Nah, TMV ini menyebabkan penyakit mozaik pada tanaman tembakau dan tanaman suku terong-terong. Nih, suku terong-terongan. Contohnya tanaman tomat dan tanaman cabai. Gejala yang ditimbulkan oleh virus ini itu berupa gangguan pertumbuhan dan timbullah bercak-bercak kuning yang menyebar seperti mozaik pada daun tanaman yang diserang oleh virus TMV ini. Gitu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama contohnya adalah Tobacco Mosaic Virus atau virus TMV. Kemudian ada virus Rhizostungro-Bacilliform Virus atau RTBV dan Rhizostungro-Spherical Virus atau RTSV. Nanti untuk itunya Ustazah bagikan aja ke wali kelasnya ya, biar Ananda sekalian bisa catat di buku dengan istilah yang tidak salah. Kedua jenis virus ini mengakibatkan penyakit tungro yang menyerang bagian batang dan akar tanaman padi. Tanaman padi apa bahasa latinnya, Nak? Ayo, minggu kemarin Ustazah udah kasih kuis atau kasih tugas tentang nama-nama Latin. Ya kan? Oh, bukan ya? Nah, cabang-cabang ilmu biologi ya? Iya, cabang-cabang ilmu biologi. Tapi nama Latin harus beberapa harus tahu ya, Nak. Harus tahu, misalnya kayak yang paling umum itu padi, apa nama Latinnya gitu. Mau mangga, kemudian yang lain-lain lah kayak gitu yang di lingkungan sekitar Ananda sekalian. Padi itu nama Latinnya adalah Oryza sativa. Nah, pada tanaman padi yang terserang virus ini akan menjadi kerdil karena pertumbuhannya tidak normal. Virus penyebab penyakit tungro pada tanaman padi ini itu ditularkan oleh serangga, yaitu wereng coklat namanya dan wereng hijau. Gitu. Paham ya, Nak? Kemudian contoh virus yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan yang ketiga adalah Citrus leprosis virus atau CLV. Citrus leprosis virus ini adalah virus yang menyerang tanaman jeruk. Gejala yang ditimbulkan itu berupa bercak-bercak pada daun dan buah. Daun dan buah jeruk. Kemudian ada virus yang keempat, yaitu Turnip Yellow Mosaic Virus atau TYMV. Tadi TMV, sekarang TYMV. Nah, virus TYMV ini menyerang tanaman tembakau, kapas, dan lobak. Gejala yang dialami pada tanaman yang terserang virus ini itu berupa daunnya menggulung. Nah, kemudian contoh yang kelima dari virus yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan yaitu Sugarcane Mosaic Virus. Sugarcane apa? Sugarcane itu tebu ya. Nah, SMV. Nah, virus SMV ini menyerang tanaman tebu. Bagian yang diserangnya itu adalah pada daun tebu. Nah, virus ini ditularkan ke tanaman tebu oleh kutu-kutu daun. Paham? Kemudian virus yang keenam contohnya adalah Cucumber Mosaic Virus. Cucumber apa, Nak? Timun. Nah, CMV ini atau Cucumber Mosaic Virus ini menyerang tanaman timun. Tanaman timun yang terserang virus ini menghasilkan buah yang bentuknya abnormal. Nah, virus ini ditularkan ke tanaman mentimun lain oleh kutu-kutu daun. Kemudian yang ketujuh contohnya adalah Bean Mosaic Virus. Bean Mosaic Virus atau BMV. Nah, virus ini menyerang tanaman buncis. Kemudian ada yang terakhir, ada Wheat Mosaic Virus. Wheat ini adalah
gandum. Nah, virus WMV ini adalah virus yang menyerang tanaman gandum. Itu dia tadi beberapa contoh beberapa contoh virus yang menyebabkan penyakit pada tanaman atau pada tumbuhan. Lanjut adalah virus yang menyerang atau virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dulu ya. Ini Ustazah gabung hewan dan manusia karena sangat sekali banyaknya. Apalagi yang pada manusia. Oke. Yang menyebabkan penyakit pada hewan dulu. Nah, yang menyebabkan penyakit atau virus yang menyerang atau yang menyebabkan penyakit pada hewan itu adalah yang pertama, Rous sarcoma virus atau RSV. Nah, virus RSV ini merupakan penyebab tumor pada ayam. Kemudian ada bovine papillomavirus. Bovine papillomavirus itu adalah virus yang menyebabkan tumor pada sapi. Penyakit yang disebabkan oleh virus bovine papillomavirus ini sebenarnya bukanlah penyakit yang mematikan, Nak. Nah, penyakit tumor ini akan hilang sendirinya tetapi pada waktu yang sangat lama. Nah, tumor pada sapi ini bisa ditemukan di seluruh tubuh, tetapi yang paling sering ditemui adalah pada daerah moncong sapinya, leher, kemudian daun telinga, bokong, kemudian kaki dan puting susunya. Di situ letak-letak tumor-tumor yang disebabkan oleh virus bovine ini. Penyakit ini ditularkan melalui kontak langsung maupun gigitan lalat dan serangga lain pada tubuh sapi. Kemudian ada virus yang ketiga, yaitu virus yang menyerang pada hewan, yaitu virus Coxsackie. Virus ini menyebabkan penyakit foot and mouth disease, FMD ya. Ini adalah penyakit mulut dan kuku. Virus ini menyerang hewan yang memamah biak. Itu misalnya sapi, kambing, kerbau itu terserang virus ini keseringan. Nah, penyakit mulut dan kaki ditandai dengan gejala melepuh dan berlendir di sekitaran mulut dan kaki pada hewan ini. Nah, penyakit mulut dan kaki ini mengakibatkan berat badan dan produksi susu menjadi turun. Kemudian, virus yang keempat, yaitu virus yang menyerang hewan adalah paramyxovirus. Ini yang sering sekali ya, paramyxovirus ini merupakan penyebab penyakit tetelo atau parrot fever atau Newcastle disease namanya pada ayam, tetelo pada ayam, dengan gejala diare dan batuk-batuk. Nah, virus ini menyebar melalui debu dan makanan. Kemudian, yang kelima adalah rhabdovirus. Yang kelima adalah rhabdovirus. Nah, rhabdovirus ini adalah virus yang mengakibatkan penyakit rabies pada hewan berdarah panas maupun manusia. Virus ini menyerang sistem saraf pusat sehingga menyebabkan gejala takut air, gelisah, hilang kontrol otot dan agresif dan sebagainya. Jadi itulah beberapa contoh virus yang menyerang hewan atau virus yang menyebabkan penyakit pada hewan. Kemudian virus yang menyebabkan penyakit pada manusia, itu yang menyerang manusia dulu ya. Di sini ada contohnya, Ustazah bikin gambarnya Herpes virus dan coronavirus. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah di catatannya Ustazah yaitu picornavirus. Picornavirus ini adalah merupakan virus yang menyebabkan penyakit polio. Virus ini sering kali menyerang anak-anak balita. Anak-anak lah gitu, penyakit polio. Nah, gejala yang ditimbulkan adalah demam tinggi, ngantuk, tenggorokan sakit, mual, muntah, sakit kepala, kemudian tulang belakang dan tulang lehernya terasa kaku, nah dan lain sebagainya. Jika virus ini menyerang selaput otak dan merusak sel saraf otak depan, maka akan menyebabkan kelumpuhan. Virus ini dapat ditularkan melalui feses orang yang telah terserang polio. Selain itu, virus ini juga dapat ditularkan melalui infeksi saluran pernapasan. Makanya itu anak-anak yang balita, anak-anak usia balita itu disarankan untuk suntik atau vaksin polio. Karena polio itu sangat-sangat berbahaya apabila tidak ditangani atau apabila disepelekan. Bisa menyebabkan kelumpuhan pada anak gitu. Paham ya, Nak? Kemudian virus yang kedua yang menyerang pada manusia adalah poxvirus. Nah, poxvirus ini merupakan penyebab penyakit cacar.
Virus ini menyerang sel kulit dan menimbulkan gejala awal misalnya demam, batuk, dan pilek. Selanjutnya akan muncullah luka cacar mulai dari wajah hingga ke seluruh tubuh. Jadi poxvirus ini adalah virus yang menyebabkan penyakit cacar. Nah, biasa kan kalau kita cacaran itu di awalnya itu dia pasti demam, batuk, pilek, lalu akan muncullah ruam-ruam dari wajah sampai seluruh tubuh gitu. Kemudian virus yang ketiga adalah mumps virus. Mumps virus ini adalah penyebab penyakit gondongan. Tahu kan gondongan, lehernya membesar. Nah, virus gondong ini menyerang sel-sel kelenjar ludah sehingga menimbulkan pembekakan di belakang telinga. Penularannya melalui kontak langsung dengan penderita atau melalui ludah, melalui urin dan muntahan si penderita. Itu dia penyakit gondong. Kemudian ada virus yang keempat yaitu herpes simplex virus. Ini dia herpes, virus herpes. Herpes simplex virus atau herpes virus merupakan penyebab penyakit herpes. Virus ini menyerang membran mukus atau lendir pada mulut. Nih dia, nampak seperti ini. Menyerang membran mukus atau lendir pada mulut, alat kelamin, dan kulit. Nah, virus ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka-luka kecil. Nah, pada bayi, virus ini sering ditularkan oleh ibunya pada saat dilahirkan. Selain itu, virus ini juga ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, gejala penyakitnya misalnya berupa kulitnya memerah, kemudian muncul bintil-bintil lah seperti luka melepuh di sekitaran mulut. Begitu, seperti ini contohnya. Lalu, ada yang namanya orthomyxovirus. Orthomyxovirus ini adalah, ada nggak di sini ya, orthomyxovirus. Nah, ini tadi yang polio. Nah, polio ini dia. Polio disebabkan oleh apa tadi? Virus picornavirus. Picornavirus atau poliomyelitis itu juga bisa. Poliovirus juga bisa. Nah, poliovirus itu adalah virus RNA yang menyerang sistem saraf. Jadi kalau tidak divaksin polio anak dia sudah kecil maka akan mengalami kelumpuhan. Kemudian ini tadi yang gondong, ini yang cacar. Cacar tadi apa? Cacar adalah poxvirus, bisa poxvirus, juga herpes virus varicella juga bisa, ada jenisnya beberapa jenis. Nah, cacar air disebabkan oleh virus DNA, virus yang DNA ganda. Kemudian virus gondong adalah virus yang disebabkan oleh penyakit gondong adalah virus yang disebabkan oleh virus paramyxovirus yang dapat hidup di jaringan otak, maka akan terjadi pembengkakan di kelenjar ludah atau kelenjar tiroidnya. Ada campak, ada papiloma, dan sebagainya. Kita masuk yang satu-satu dulu ya. Herpes virus tadi udah kan? Herpes virus itu dia gejalanya kulitnya memerah, muncul bintil-bintil seperti luka melepuh. Lalu masuklah kita ke virus yang kelima yaitu orthomyxovirus. Nah, orthomyxovirus ini adalah merupakan penyebab penyakit influenza atau flu. Orthomyxovirus. Dia adalah virus RNA. Gejala yang timbul antara lain menggigil, demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, batuk, kelelahan, dan sebagainya. Itu makanya Anda sekalian kalau flu itu disebabkan oleh virus, bukan bakteri, bukan jamur, bukan dan lain sebagainya. Tapi disebabkan oleh virus. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bilang lagi flu, bakteri itu bakteri. Enggak, kalau udah belajar biologi enggak gitu ya, harus bisa membedakan mana bakteri, mana virus. Jadi kalau flu itu disebabkan oleh apa? Virus apa bakteri? Virus, ustazah. Ya, betul ya, bukan bakteri ya. Gitu. Nah, ditularkan itu melalui udara atau kontak langsung dengan kotoran burung atau lendir hidung pada si penderita. Jadi ketika dihacim gitu. Nah, maka akan ketika kita dekat dan kita kena itu keseringan pasti terjadi karena kontak langsung dengan si penderita. Dan virus ini dapat dilemahkan atau dapat diobati dengan paparan sinar matahari, desinfektan. Kemudian virusnya ini bisa dilemahkan oleh sinar matahari, desinfektan, dan juga deterjen, ataupun dengan obat-obatan yang aktif untuk meredakan virus ini, virus flu. Kemudian
ada virus yang keenam, yaitu Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Virusnya namanya HIV. Nama penyakitnya adalah AIDS. Jadi bukan virusnya itu yang AIDS ya. Jadi jangan kebalik-kebalik. Ada nanti yang bilang, iya Ustazah, virus AIDS. Bukan. Virusnya namanya HIV, penyakitnya namanya AIDS. HIV kepanjangannya Human Immunodeficiency Virus atau HIV, sedangkan penyakitnya namanya AIDS, Acute Immunodeficiency Syndrome. Paham ya kenapa virus ini mematikan Ustazah? Kita lihat satu-satu ya. Oke, virus AIDS ini adalah virus yang cukup mematikan. Nah, HIV menular melalui hubungan seksual, transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan sebagainya. Virus ini menyerang sel-sel darah putih kita. Jenis sel darah putihnya adalah limfosit B. Nah, gejala yang dialami penderita penyakit AIDS ini adalah gejala gabungan beberapa jenis penyakit karena menurunnya kekebalan tubuh. Jadi, virus HIV ini adalah sekumpulan gejala atau penyakit ini adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi virus HIV. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ditanya penyakit AIDS itu apa maksudnya? Penyakit AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh diakibatkan oleh infeksi virus HIV. Sebenarnya virus HIV aja bisa sih, infeksi HIV. Karena HIV itu kepanjangannya adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virusnya nggak usah ada lagi. Kemudian ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit, dalam atau aliran darah dengan cairan tubuh yang mengandung HIV. Jadi kontak langsung kita dengan penderita, kemudian cairan keringat kita bertukar dengan atau kena ke si penderita juga bisa kena, kemudian darah si penderita kena ke darah kita juga bisa kena, atau berhubungan seksual juga bisa kena, dan sebagainya. Gejala AIDS antara lain infeksi sistemik, misalnya demam, berkeringat pada malam hari, pembengkakan kelenjar, kedinginan, merasa lemah, serta penurunan berat badan. Kenapa AIDS itu mematikan Ustazah? Karena AIDS itu nak menyerang kekebalan tubuh. Jadi kalau sudah diserangnya kekebalan tubuh Ananda sekalian, maka seluruh sistem yang ada di dalam tubuh Ananda akan terganggu. Makanya akan mudah orang yang terkena HIV itu, makanya dia itu mudah terserang penyakit lain. Pasti akan komplikasi jadinya. Bisa nanti kena flu-flunya jadi makin berat karena ya namanya sudah hancur kekebalan tubuhnya, sudah hancur prajurit yang melindungi tubuhnya dari penyakit-penyakit lain gitu. Jadi penyakit apapun itu, maupun penyakit yang kecil seperti flu atau penyakit yang gede sekalian seperti malaria atau demam berdarah begitu yang menyerang dia, maka akan mudah sekali terserang karena kekebalan tubuhnya sudah menurun atau kekebalan tubuhnya sudah terpatahkan gitu. Kemudian itulah dia virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS. Kemudian kita masuk ke virus yang berikutnya, yang ke-7 adalah hepatitis virus. Virus hepatitis ini merupakan penyebab penyakit hepatitis. Kemudian virus ini menyerang sel-sel hati sehingga menimbulkan gejala perut membesar dan tubuh penderita berwarna kuning. Makanya hepatitis itu adalah bisa sering dibilang peradangan hati atau penyakit hati karena berbagai sebab. Virus ini juga banyak macamnya, ada hepatitis B, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dan hepatitis D, hepatitis E. Ini dibedakan karena tingkat keganasan virusnya. Nah, penyebab non-virus adalah alkohol dan obat-obatan. Hepatitis juga bisa terjadi karena infeksi virus lainnya, misalnya mononukleosis infeksiosa, demam kuning, infeksi cytomegalovirus juga, dan lain sebagainya. Jadi komplikasi kalau udah kena hepatitis ini. Kemudian lanjut ke paramyxovirus, di sini nggak ada ya?
Oh ada, paramyxovirus, campak. Paramyxovirus ini adalah virus yang menyebabkan penyakit campak. Penderita campak mengalami gejala demam tinggi, batuk, rasa nyeri di seluruh tubuh, dan sebagainya. Campak ini dia itu di masa-masa awal inkubasi itu virus campak ini atau paramyxovirus ini berlipat ganda di saluran pernapasannya. Sehingga di akhir masa inkubasinya virus menuju darah dan beredar ke seluruh bagian tubuhnya terutama kulit. Makanya itu orang yang kena campak itu kulitnya ruam-ruamnya merah-merah kan kulitnya gitu. Dan itu tadi di awal masa ketika dia menginjeksikan atau di awal masa inkubasi si virusnya itu dia awalnya menumpuk di pernapasan atas. Lalu pada di akhir masa inkubasi maka dia akan menuju darah dan beredar ke seluruh bagian tubuh termasuk kulit. Makanya itu orang yang terkena campak, gejala yang nampak dari dia adalah munculnya ruam-ruam di sekujur tubuhnya, sekujur kulitnya. Begitu. Kemudian ada virus Ebola. Di sini Ustazah nggak masukkan Ebola. Nggak ada Ustazah masukkan Ebola. Nah, virus Ebola ini merupakan hampir tahun-tahun 5 tahun belakangan itu atau 10 tahun belakangan itu termasuk virus yang tren juga ya, kayak coronavirus. Jadi Ebola virus ini adalah menyebabkan penyakit Ebola yang mematikan. Virus ini menyerang sel-sel pertahanan tubuh. Virus ini merupakan virus yang paling mematikan. Virus Ebola ini merusak jaringan dan sel seluruh tubuh dan menyebabkan kematian dalam jangka waktu kurang dari 2 minggu. Virus Ebola ini ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita Ebola, misalnya darahnya, fesesnya, urinnya, ludah, dan keringat. Kemudian gejala penyakit Ebola adalah demam disertai pendarahan. Lalu selanjutnya adalah virus papilloma virus. Nah, virus papilloma ini menyebabkan penyakit kutil yang menyerang sel-sel kulit dan dapat berkembang menjadi kanker. Ini yang udah parah ya gambarnya. Nah, gejalanya itu adalah benjolan pada kulit. Nah, virus papilloma ini disebabkan oleh salah satu virus yang diduga dapat menimbulkan tumor di kulit, alat kelamin, tenggorokan, dan saluran utama pernapasan. Jadi itu terjadi karena infeksi terjadi melalui kontak langsung dan hubungan seksual dengan penderita. Yang terakhir adalah coronavirus. Nah, coronavirus adalah virus yang menyebabkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Nih, corona gitu. Penularan penyakit SARS ini melalui kontak langsung dengan penderita, yaitu melalui kontak dengan percikan cairan tubuh, misalnya batuk dan bersin. Makanya ketika sekarang kan lagi wabah coronavirus, makanya disarankan untuk menutup hidung dan mulut karena keseringan terinfeksinya melalui itu. Gejala awal orang yang terkena penyakit corona ini adalah demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius disertai menggigil, sakit kepala, lesu, nyeri tubuh. Setelah itu 3-7 hari kemudian penderita mengalami batuk kering dan gangguan pernapasan. Begitu. Itu adalah penyakit yang terakhir. Jadi itu saja mungkin tentang bagaimana sih peran virus dalam kehidupan manusia. Jadi peran virus bagi kehidupan itu ada banyak sekali ya. Nah, jadi yang kita bahas ini baru yang merugikannya saja, belum yang menguntungkan. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang yang menguntungkan. Itulah tadi beberapa, sangat banyak ya nak ya, beberapa virus-virus yang merugikan, baik merugikan tumbuhan, hewan maupun manusia. Ustazah harapkan diperhatikan kemudian dibaca kembali, karena kalau untuk peranan virus ini harus sering-sering membaca. Nah, insya Allah dengan membaca jadi anda sekalian tahu apa saja sih peran virus ini pada kehidupan manusia begitu. Itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Untuk kuisnya nanti Ustazah sampaikan kepada wali kelasnya insya Allah, dan dikerjakan sebaik mungkin karena insya Allah kita bulan ini juga akan mengadakan PTS atau ujian pertengahan semester. Itu saja mungkin dari Ustazah. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.